Hai semuanya, selamat datang di Labirin Rasa. Tempat rasa yang tersesat, temukan tempat agar terucap. Sebelumnya, kami, Lala dan Erina, mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah mau dengerin podcast ini. Happy listening. Halo semua. Seperti biasa, kali ini aku Erina yang akan berbagi cerita dan juga berbagi rasa tentunya. Di umur yang genap berkepala dua dan berada di fase gak tahu mau apa, di mana sabar menyakitkan, diam menyiksa, dan bicara juga percuma. Membuat kepala berisik, memikirkan hal-hal tentang masa depan, tentang kehidupan, tentang membahagiakan orang tua, tentang jadi panutan untuk adik-adik, masalah percintaan, dan masih banyak segudang rasa yang sulit jika diungkapkan dengan kata-kata. Kita juga tahu kan, kalau kita memang bukan anak kecil lagi, yang tak pandai mengikat tali sepatu. Bukan juga yang suka meminta balon. Serta bukan juga remaja yang gemar berpakaian trendy. Apalagi yang suka pergi bareng teman, hura-hura tak menentu. Semua hanya masa lalu. Masa di mana hidup masih tentang bermain, kemanapun yang disuka. Di masa ini dan di fase ini, kegelisahan sering datang. Sebab lagi-lagi, sekarang bukanlah lagi remaja, tapi si kepala dua yang harus memaknai hidup dan tak boleh jadi dungu. Saat remaja, pasti diminta untuk punya cita-cita setinggi langit. Bahwa katanya, dunia ini milik para pemberani. Dunia ini milik mereka yang tak takut mati. Sebab tak ada rasa sakit, kecewa, atau gagal yang bisa dipatahkan harapan mereka yang sekuat baja. Tapi setelah dewasa, kita menyadari satu hal, bahwa dalam diri beberapa orang, keberanian tak selalu unjuk gigi. Pada mereka, hati lebih banyak khawatir. Dan akhirnya berhenti berekspektasi dan memutuskan untuk melihat yang nyata-nyata saja. Ada kalanya suka bertanya-tanya pada diri sendiri. Jika seumur hidup aku tak bisa jadi manusia berani, akankah bisa bertahan menghadapi dunia yang penuh mimpi? Bagaimana jika aku tak tahu caranya bermimpi? Bagaimana jika aku tak punya waktu untuk menentukan apa sesungguhnya yang aku mau? Tak perlu memilih banyak hal. Kalau memilih satu saja, bahkan aku belum bisa. Kekhawatiran itulah yang membuat penuh keraguan-raguan, membuat murung dan penuh penyesalan. Beberapa kali urung, mencoba dan memulai sesuatu, sebab dalam hati tahu, aku
sudah kalah langkah dengan mereka yang memulai lebih dulu. Tapi setelah aku menemukan jalan keluarnya, sebenarnya siapa sih yang mau melangkahi masa depan kita setiap individu? Kita masing-masing punya rancangan dan rencana yang akan kita lakukan untuk hidup kita. Sebagaimana rancangan, tak akan jadi apa-apa jika tidak mulai dengan langkah pertama. Hidup yang sia-sia bukanlah yang gagal dalam perjalanannya, atau yang terlambat mengambil langkah pertamanya, melainkan mereka yang terjebak dalam bayang-bayang ketakutan. Jadi ingat sama Nadine Amizah yang bilang, "Bun, hidup berjalan seperti bajingan." So, kamu udah sakit, ditambah lelah. Belum lagi, dunia menghajar kamu dengan kenyataan-kenyataan yang gak sesuai ekspektasi. Yang kuat ya, ingat, jalan hidup seseorang beda-beda. Template hidup seseorang gak bisa buat orang lain. Tapi, dari hidup orang lain, bisa bantu kita untuk tahu maunya apa dalam hidup. Kita pasti bisa melewati masa ini dan fase kepala dua. Dan sampai pada umur di mana udah mikirnya kayak gini. Udah gak mau tahu dan udah gak mau ribet mikirin finansial karena sudah yakin setiap orang punya rezekinya masing-masing. Yang penting usaha. Nah, untuk ke tahap itu butuh waktu dan proses di mana setelah mengetahui dan mengerti apa yang dimau dalam hidup, ya jadi enjoy aja sama yang dipunya. Fokus dengan prestasi dan capaian, serta gak lupa buat puk-pukin diri bahwa yang penting kerja harus baik dan gak panik lihat orang lain lebih sukses. Bersikaplah sibuk sehingga gak punya waktu lagi untuk bersedih. Bersikaplah bodo amat untuk hal-hal yang gak bisa membuatmu jadi kuat. Hal itu dilakukan agar hati tak mudah patah, agar perasaan tak mudah kecewa, dan berhentilah peduli pada hal-hal yang tidak membuat diri ini menjadi lebih baik. Berhentilah mencari tahu, karena hidup akan lebih tenang kalau kita nggak nyari tahu hal-hal yang nggak perlu kita tahu. Semangat untuk kamu yang udah dengerin podcast ini. Segitu dulu ya podcast kali ini. Makasih yang udah mau dengerin. See you guys.